Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laulaha wa adanallah. Puji syukur marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Perkenalan kami dari kelompok 4 dengan makalah dengan judul Penyimpanan Arsip dan Peralatan Kearsipan yang beranggotakan Sartika Kurnia Putri dengan NIM 2130304054 dan rekan saya Silvi Rahayu Ningsih dengan NIM 2130304055. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama dengan poin A, yaitu penyimpanan arsip sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali sistem arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang atau badan atau organisasi tersebut disusun berdasarkan abjad. Selanjutnya kita masuk ke poin B, penyimpanan arsip sistem angka atau nomor. Sistem nomor dalam penyimpanan arsip dimaksudkan bahwa arsip yang akan disimpan diberikan nomor kode dengan angka-angka. Nomor di sini adalah nomor kode penyimpanan, bukan nomor surat. Sistem klasifikasi desimal. Sistem penyimpanan ini sering disebut dengan sistem Dewey, atau orang sering menyebut dengan sistem klasifikasi, atau bahkan sering disebut dengan sistem desimal. Penyimpanan dengan sistem ini banyak digunakan di perpustakaan. Sistem terminal digit. Sistem penyimpanan berdasarkan nomor terminal digit sebenarnya dapat digunakan untuk penyimpanan arsip dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, sistem ini biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya kita masuk ke poin C, penyimpanan arsip sistem wilayah. Penyimpanan sistem wilayah banyak digunakan oleh perusahaan yang mempunyai cabang di beberapa tempat, sehingga pengelompokan surat dapat berdasarkan nama wilayah dari kantor-kantor cabang yang ada. Pada penyimpanan sistem wilayah, pembagian wilayah merupakan dasar penetapan kode yang akan menjadi dasar penyimpanan arsip. Untuk surat-surat masuk, maka nama wilayah dari asal surat tersebut menjadi dasar pengelompokan surat, sedangkan untuk surat keluar, maka nama wilayah tujuan surat tersebut yang digunakan. Sebagai contoh, Indonesia negara, Sumatera provinsi, Yayat kabupaten, Muara Inim ibu kota kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahayu Ningsih dengan NIM 2130304055. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang telah disampaikan oleh Sartika Kurnia Putri tadi. Saya akan melanjutkan materi dengan poin D, yaitu penyimpanan arsip dalam sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Dalam mengelola arsip pribadi, kita juga dapat menerapkan sistem subjek. Misalnya, di rumah tangga, ada arsip tentang pembayaran rekening listrik, rekening telepon, arsip tentang ijazah, akte, dan lain-lain. Kelebihan sistem subjek. Yang pertama, mudah mencari keterangan bila perihalnya saja yang ingin diketahui. Yang kedua, dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Kelemahan sistem subjek. Kelemahan sistem subjek ada dua. Yang pertama, sulit mengklarifikasi apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama, padahal berbeda satu sama lain. Yang kedua, kurang cocok untuk bermacam jenis surat. Penyimpanan arsip sistem subjek juga mempunyai tujuan.
yaitu tujuan pembuatan dalam klasifikasi subjek adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar istilah yang digunakan untuk pengelompokan dokumen dapat dibuat tetap dan seragam. Yang kedua, semua arsip bersubjek sama akan dapat berkumpul di tempat yang sama, dan arsip yang subjeknya saling berkaitan akan diletakkan berdekatan. Yang ketiga, mengusahakan agar arsip secara mudah, cepat, dan tepat ditentukan kembali dan dikembalikan ke tempat semula. Selanjutnya poin yang E, yaitu penyimpanan arsip sistem urutan waktu atau kronologis. Dalam sistem ini, tanggal indeks menjadi 3 bagian, yaitu subjek utama, subjek dan subsubjek. Yang pengertian sistem penyimpanan arsip menurutkan tanggal, yaitu arsip-arsip yang dibuat atau yang diterima oleh organisasi disimpan menurutan tanggal yang tertera pada arsip tersebut. Menjadi subjek utama adalah tahun atau bulan. Subjek utama menunjukkan kode laci, subsubjek menunjukkan kode quit, subjek menunjukkan kode folder. Jika yang menjadi subjek utama adalah tahun, maka yang menjadi subjek adalah bulan. Sehingga judul laci pada filing kabinet adalah tahun. Dengan demikian, dalam laci terdapat sebanyak 12 quit yang diberi nama dari Januari sampai Desember. Kemudian di belakang quit diberi folder sebanyak jumlah hari dalam bulan tersebut. Jika yang menjadi subjek utamanya adalah bulan, maka yang menjadi subjeknya adalah tahun. Sehingga setiap laci pada filing kabinet diberi kode nama bulan. Misalnya, dalam laci yang berjudul April, untuk menyimpan arsip bulan April tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009. Untuk membedakan arsip setiap tahunnya, diberi batas quit diberi judul tahun tersebut. Selanjutnya poin F, peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan yang pertama yaitu filing kabinet. Filing kabinet adalah peralatan arsip yang biasa digunakan untuk menyimpan berkas ke dalam laci. Filing kabinet ini bisa terbuat dari plastik, logam, atau kayu. Di bagian laci, biasanya menggunakan semacam slide untuk mempermudahkan ketika membukanya. Lalu ada semacam pengunci untuk mencegah laci ketarik keluar hingga lepas. Filing kabinet memiliki kunci khusus untuk menghindari pembobolan berkas yang tersimpan. Yang kedua, rotary adalah alat kearsipan untuk menaruh berkas dan bisa digerakkan secara berputar. Jenis ini memang dirancang dengan sedemikian rupa untuk tujuan bisa menampung berkas lebih banyak dari lemari biasa, termasuk filing kabinet di atas. Dan hanya dengan memutarkan alat ini, pekerjaan bisa dilakukan lebih mudah dan cepat. Penggunaan rotary ini bisa membantu dalam memaksimalkan penggunaan lantai di ruangan kantor. Yang ketiga, lemari arsip. Lemari arsip memiliki fungsi sama seperti filing kabinet. Seperti filing kabinet tadi, namun bentuknya lebih mirip ke almari pakaian. Penyimpanan pada lemari arsip ini biasanya dengan cara memasukkan berkas ke dalam outner, lalu diletakkan secara berdiri menyamping. Meskipun sebetulnya bisa juga ditumpuk langsung secara mendatar seperti filing kabinet di atas. Lemari arsip biasanya terbuat dari besi atau kayu yang dilengkapi dengan daun pintu. Yang keempat yaitu rak arsip. Rak arsip adalah alat pengarsipan dengan menyusun berkas secara lateral atau menyamping. Berkas-berkas ini bisa dikelompokkan dulu, lalu dimasukkan ke outner atau kotak arsip sesuai pengelompokan. Masing-masing kelompok biasanya ditempel dengan label nama untuk mempermudah pengelolaannya. Yang kelima yaitu outner. Outner ini seperti map folder, yakni untuk menyimpan berbagai surat dan dokumen. Namun, kapasitasnya lebih besar dan di dalamnya terdapat
ring binder untuk menjepit berkas-berkas. Untuk itu, sebelum menaruh berkas ke dalam oatnar, perlu melubanginya menggunakan perforator. Alat ini terbuat dari material yang tebal dan cukup kuat untuk diletakkan secara lateral. Yang keenam yaitu alat sortir. Alat sortir biasanya digunakan untuk memisahkan surat-surat untuk disimpan ke folder masing-masing. Di industri percetakan, alat ini sering digunakan untuk menyusun surat atau faktur yang memiliki beberapa rangkap. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.